Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lagi persiapan live. Ya, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita masuk lagi di sesi atau episode ketiga tentang Halaqah Ramadan ini. Mengenai Halaqah Ramadan ini kita buat sebagai inisiatif untuk media dakwah dan juga menjadi tempat mungkin lebih meningkatkan ta'lim di bulan Ramadan ini, sehingga pahala-pahala Ramadan mungkin akan bisa kita dapat lebih banyak lagi. Insya Allah bersama dengan kita di sini, saya perkenalkan bahwa di episode kali ini yang akan menjadi narasumber atau yang akan mengisi halaqah ini, muhadir adalah Ustadz Daniel Idrus. Nama lengkap beliau itu adalah Haji Daniel Idrus LC MTHI. Beliau adalah dosen tafsir dan ilmu Al-Quran di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari. Beliau juga sudah cukup tenar di kalangan jemaah Asia Iman yang berangkat umroh, dan beliau juga biasa mengisi beberapa acara di TV-TV. Ya. Sekedar sedikit profil tentang beliau, bahwa sekarang lagi melanjutkan studi di S3 di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saja. Ya. Mudah-mudahan secepatnya selesai ya, dengan kajian fokus ke ilmu tafsir. Ya. Di Ciputat saya kira sangat-sangat membanggakan dan sangat bisa bergabung di sini, kemudian berbagi ilmu dan juga sharing tentang bagaimana khususnya keutamaan dan hikmah dari Qiyamul Lail itu sendiri. Bahwa kita berada di bulan suci Ramadan, tentunya harus banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, dan itu erat kaitannya dengan salat Qiyamul Lail istilahnya. Apakah seperti apa hikmahnya, fadilahnya, keutamaannya, inilah sekarang ini Ustadz Daniel Idrus beliau akan menjelaskan seputar hikmah dan keutamaan dari Qiyamul Lail. Al-an falyatafaddal mashkura. Silakan Ustadz, kami beri kesempatan. Syukran Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur PT Asia Iman Wisata Travel yang selama ini kita sama-sama bekerja sama di dalamnya. Yang saya hormati teman-teman di Asia Iman Wisata, di media center ini, dan para netizen, para pemirsa, pendengar, penonton baik di YouTube maupun di Zoom, aplikasi Zoom. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini, hari ketiga di bulan Ramadan, kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan, dan semoga puasa kita termasuk puasa yang makbul, puasa yang diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini berkenaan tentang Qiyamul Lail, bagaimana hikmah dan kita bagaimana melaksanakan Qiyamul Lail. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa ibadah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdah dan ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah itu ibadah yang langsung hubungannya kepada Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji. Ibadah ghairu mahdah itu seperti ibadah sedekah,
memberikan bantuan kepada orang lain, saling tolong menolong. Nah, ibadah ini ada dua. Mahdah hubungannya kepada Allah. Sering kita mendengar bahwa ibadah tiang daripada agama Islam itu adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya adalah agama. Dan kita semua sudah tahu bahwa ada perintah salatul maktubah, salat 5 waktu, yaitu kita mulai di subuh hari, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini salat fardu, wajib hukumnya. Di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk banyak melakukan ibadah di dalamnya. Makanya mengapa kemudian saya ingin membahas tentang qiyamul lail. Karena ada satu ibadah mahdah yang mana ibadah ini tidak dilihat oleh orang lain ketika orang melaksanakannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik salat setelah salat maktubah, yaitu salat fardu, salat wajib, as-salatu fi jawfil lail, yaitu salat di tengah malam. Wa afdalus siyami ba'da Ramadan, ba'da syahri Ramadan, dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, puasa apa? Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Kalau amalan misalnya, kita lihat kalau ibadah ghairu mahdah, melakukan sedekah, ibadah ghairu mahdah itu bisa dilakukan oleh orang yang bukan non-muslim juga, non-Islam. Jadi non-Islam bisa melakukan ghairu mahdah. Ghairu mahdah artinya sedekah, banyak orang non-muslim bersedekah. Tetapi berbeda sedekahnya muslim dengan non-muslim karena dibatasi oleh keyakinan. Tetapi orang-orang non-muslim mampu melaksanakannya. Tetapi qiyamul lail khusus dilakukan oleh orang-orang Islam karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Yang pertama qiyamul lail, apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Qama dari kata qama artinya qiyam, berdiri, qiyam. Sebenarnya secara bahasa berdiri. Al-lail di malam hari. Berarti qiyamul lail ialah mendirikan ibadah, termasuk di dalamnya ibadah salat di malam hari. Ada salat yang bisa dilakukan sebelum tidur dan ada salat yang dilakukan setelah tidur. Qiyamul lail ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah di dalamnya. Sunnah itu artinya apa? Sunnah itu jika dikerjakan luar biasa pahalanya yang kita dapatkan, tetapi kalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Dan ibadah sunnah ini ialah ibadahnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertanya-tanya kenapa para wali itu dekat kepada Allah, salah satunya disebabkan karena ibadah sunnahnya yang dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil", wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari, tidurnya sedikit saja. Dianjurkan kita untuk tidur sedikit sebenarnya. Maka di bulan puasa ini, hikmahnya, salah satu hikmahnya, apalagi bagi ibu-ibu yang sedang menonton, hikmahnya paling bagus ibu-ibu bangun untuk melaksanakan ibadah sebelum memasak untuk suami atau untuk anaknya. Saya ingin jelaskan dulu. Ibadah salat ini ada yang disebut dengan salatul tarawih, salat sunnah khusus di bulan Ramadan, ada salat tahajud, ada salat witir dan dilaksanakan di malam hari. Yang pertama ada yang disebut dengan salatul tarawih. Apa yang dimaksud dengan salatul tarawih? Tarawih itu dari kata tarwiyah. Ada juga yang mengatakan dari kata rah. Artinya beristirahat. Kenapa beristirahat? Karena orang melaksanakan salat tarawih, setelah melaksanakan salat tarawih itu duduk-duduk sejenak. Bahkan dikatakan dalam sejarah bahwa ketika orang melaksanakan salat tarawih dulu di Makkah, melaksanakan salat tarawih setelah 2 rakaat itu, kemudian istirahatnya duduknya itu sampai bisa melakukan tawaf 7 putaran. Dan saya pernah melaksanakan umrah,
Ramadan, setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat, istirahat sejenak, duduk sambil minum-minum zam-zam, sambil makan kurma. Nah, beda di Indonesia. Kalau di Indonesia, salatul tarawih sebahagian ya, tidak semua. Salatul tarawih bukan tarawih namanya. Kenapa? Ada yang melaksanakan 20 rakaat dengan 10 menit, 15 menit. Tetapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya jangan ditanyakan bagaimana panjangnya. Maka salatul tarawih itu ialah salat yang dilakukan, kemudian setelah 2 rakaat beristirahat sejenak. Makanya disebut dengan istirahat tarwih, salatul tarwih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri melaksanakan ibadah, baik itu ibadah salat tarawih di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita berpikir berapa dosa kita. Tidak ada orang yang mampu menghitung dosanya, betapa banyak dosa kita. Itulah kemudian setiap kita sudah melaksanakan salat, kadang kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahkan di bulan Ramadan dianjurkan kita selalu membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Maka salatul tarawih dianjurkan di bulan Ramadan. Berapa rakaat salat tarawih? Tidak perlu diperdebatkan. Dua-dua, ada yang 8 rakaat. Ditutup dengan 3 witir. Boleh dianjurkan di zaman Nabi Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ma yazidu. Nabi tidak menambah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan kecuali 8 rakaat. Tetapi ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab melaksanakan salatul tarawih berapa? 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Jadi 23. Amal Ahlul Madinah Al-Malikiyah, Imam Malik, amalan Ahlul Madinah, di Madinah dulu orang melaksanakan salat tarawih 36 rakaat ditambah dengan 3 witir. Ada juga yang melaksanakan 40 rakaat. Jadi berapa Ustadz bagusnya salat tarawih? Dijelaskan dalam kitab Fiqhul Wadi dikarang oleh Bakar Ismail. Kalau orang itu membaca panjang bacaannya seperti Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah dalam 1 rakaat, maka boleh dia melaksanakan 8 rakaat. Nah, kalau dia bacaannya mutawassit sedang-sedang 20 rakaat. Kalau dia bisa 36 rakaat, boleh 36 rakaat. Jadi salatul tarawih itu kita mengambil berapa yang kita mampu sesuai dengan bacaan yang kita lakukan. Qiyamul lail. Bahkan kita melihat ada ulama yang melaksanakan salat tengah malam, yaitu Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ayahku melaksanakan salat qiyamul lail berapa rakaat? 300 rakaat qiyamul lail. Bahkan ada yang disebut dengan As-Sajjad. Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW dari Janur Husain, melaksanakan salat dalam 1 malam berapa? 1000 rakaat. Makanya disebut dengan As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Kita berapa rakaat yang kita lakukan? Alhamdulillah, kalau bisa mengambil batas 8 rakaat melaksanakan salat. Nah, ini salatul tarawih. Salatul tarawih dianjurkan di zaman Nabi. Ada yang mengatakan, Ustaz, adakah dalilnya melaksanakan salat tarawih? Ada dalilnya. Rasulullah SAW bangun melaksanakan salatul tarawih 2 malam berturut-turut. Hari ketiga, riwayat yang lain ada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hari ketiga atau hari keempat Nabi sudah tidak keluar. Para sahabat semua keluar ingin berkumpul. Rasulullah mengatakan, saya mendengar apa yang kalian lakukan di luar. Tetapi saya takut, saya khawatir, siapa tahu saya keluar, maka kalian difardukan untuk melaksanakan salat tarawih. Nabi memperhatikan kondisi umat. Sehingga Nabi tidak keluar, jangan sampai umatnya tidak mampu dan diperintahkan untuk diwajibkan melaksanakan salat tarawih, maka Nabi tidak melanjutkan tarawih di masjid. Para pemirsa Asia Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail boleh dilaksanakan sebelum tidur. Adapun kalau kita misalnya melaksanakan 8 rakaat, kemudian kita mau bangun tengah malam,
maka kita tidur dulu kemudian bangun salat tahajud. Salat tahajud. Apa ini maksud dengan salat tahajud? Salat sunnah yang dilaksanakan setelah hajat. Tahajud. Tahajud itu dia berusaha untuk bangkit setelah dia tidur, maka dia melaksanakan salat tahajud. Di dalam Al-Quran banyak sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang ingin mendapatkan pahala terbaik, yaitu pahala surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taman-taman surga. Mereka orang-orang yang walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka orang-orang yang tidurnya sedikit, bangun bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud melaksanakan salat sunnah. Apa itu salat sunnah tahajud? Di dalam surah As-Sajdah sering kita mendengarkan kita melakukan salat dan sujud sajadah. Dalam Al-Quran itu setelah kita sujud dibaca oleh Pak Imam, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Kenapa? Yad'una rabbahum. Mereka ini bangun bukan dipanggil oleh sama Pak Jokowi, bukan. Bukan dipanggil oleh Pak Menteri Agama, bukan. Bukan dipanggil oleh Pak Direktur, bukan. Tapi dipanggil apa? Dipanggil oleh Allah. Mereka ngapain? Yad'una rabbahum. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Khawfa wa tama'a. Karena rasa takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah. Mereka bangun tengah malam, tidak ada orang yang dengarkan dia salat, dan dia tidak memberitahukan juga orang di pagi hari yang salah. Kalau ada orang bangun tengah malam, pas besok paginya dia tanya, kamu bangun enggak tengah malam? Dia katakan, saya enggak bangun. Oh, saya bangun tengah malam, saya lakukan. Nah, ini nanti masuk riya. Kalau dia masuk riya di dalamnya, dia masuk sum'ah, masuk riya, ingin dipuji, ingin didengar karena dia bangun tengah malam, ini yang rusak. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi kalau dia bangun tengah malam melaksanakan salat tahajud, tidak ada orang yang mendengar, dia bermohon, bermunajat, yad'una rabbahum, dia serahkan semua permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di akhir malam. Untuk apa Allah turun? Allah ingin mendengar rintihan kita. May yastaghfir. Siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dia. May yas'alun. Siapa yang minta kepadaku, saya berikan. Fa'uti asu'lah. Siapa yang minta kepada Allah, maka Allah kabulkan. Kapan tempat yang makbul itu? Di tengah malam. Maka orang-orang yang sering bangun tengah malam disebutkan dalam hadis, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Hendaknya kalian bangun tengah malam karena kebiasaan orang-orang saleh itu bangun tengah malam. Kita melaksanakan salat tarawih, tidur sejenak, bangunlah kita. Kapan itu? Di sepertiga malam. Bagaimana cara perhitungan sepertiga itu? Dijelaskan oleh para ulama. Sepertiga itu misalnya dari jam 6 maghrib, mulai maghrib itu kan sudah mulai malam. Sampai masuk subuh itu jam berapa? Jam 5 misalnya. Kita hitunglah. 6, masuk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, jadi 16 dibagi 3. Kira-kira jam 1 atau jam 2 kita melaksanakan sepertiga malam. Tetapi yang paling bagus tidak mampu. Misalnya kita tidak mampu melaksanakan sholat tahajud karena pas bangun sudah masuk waktu subuh. Nah, kita tidak sempat melaksanakan sholat tengah malam, maka sholat witir juga kita tidak lakukan, maka laksanakan. Bolehkah sholat witir di qada? Salat witir itu boleh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melaksanakan witir di waktu duha di pagi hari. Jamaah iman wisata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu biasakanlah qiyamul lail. Imam Syafi'i bahkan Imamul Ghazali juga mengatakan, faman talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang mau menjadi yang terbaik, maka dia sahirul layali. Dia begadang di tengah malam. Begadang maksudnya habis tidur dia bangun tengah malam. Habis tidur dia bangun dan dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pahalanya?
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak seorang pun yang tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka itu. Bagi siapa? Yang bangun tengah malam dan orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya yang dirizkikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tidak seorang pun yang tahu betapa besar pahalanya orang yang bangun tengah malam. In qurrati a'yun jazam bima kanu ya'malun. Apa yang indah dipandang mata yang Allah berikan kepada orang yang melakukan bangun tengah malam. Maka ada yang disebut tahajud. Tahajud berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Tarawih berapa rakaat? Tarawih tadi saya sampaikan bisa 8 rakaat. Bagaimana metodenya? Salatul lail, kata Nabi, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2-2. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, salat malam itu 4 rakaat, 4 rakaat, lalu 3 rakaat salatul tarawih. Terus yang mana yang bisa kita lakukan? Boleh 2-2, boleh 4-4. Bahkan di riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salatul tarawih sampai salatul lail, salat tengah malam 13 rakaat. Jadi 13 rakaat berarti berapa? Ditutup dengan 5 witir. 8 rakaat, witirnya 5. Jadi boleh melaksanakan salat tengah malam. Apakah boleh melaksanakan salat tengah malam sampai 300 rakaat seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Boleh kalau kita sanggup. Tapi lumayan kalau kita bisa laksanakan 8 rakaat dengan bacaan-bacaan tartil yang baik, yang sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwidnya. Ini luar biasa. Jamaah pemirsa Asia Iman Wisata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan witir? Karena qiyamul lail itu ada witir di dalamnya. Witir bisa dilaksanakan di awal malam seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, kapan engkau melaksanakan salat witir? Beliau katakan, saya melaksanakan salat witir setelah Isya. Jadi sebelum tidur, Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan salat witir. Adapun Umar bin Khattab ketika ditanya, kapan engkau melaksanakan salat witir? Beliau melaksanakannya di akhir malam. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau orang yang sangat hati-hati. Engkau orang yang sangat hati-hati. Dan engkau wahai Umar, engkaulah orang yang sangat tegas. Artinya Umar dia tahu saya akan bangun tengah malam. Bagaimana caranya untuk bisa bangun tengah malam? Orang yang sudah membiasakan dirinya tidak perlu lagi menggunakan alarm. Bahkan kalau mau cepat bangun tidak perlu sekarang masukkan ayam di kamar. Kenapa? Karena ayam itu kalau sudah tengah malam sudah mulai berkotek. Kalau kita tidak perlu, ada orang yang menggunakan alarm, silahkan. Ada orang yang menggunakan apa saja, silahkan. Yang penting bisa bangun tengah malam. Intinya ialah, jangan isi malam itu dengan tidur terus-menerus. Jangan biarkan mata kita tertidur dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang saleh ialah orang yang melaksanakan salat tengah malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Hendaknya kalian bangun tengah malam karena kebiasaan orang-orang saleh itu mereka bangun tengah malam. Ustaz, saya kadang bangun tetapi tidur kepada kita bahwa setan itu mengikat kita ketika kita tidur. Ketika kita terbangun terlepas satu ikatan. Ketika kita mengambil air wudhu terlepas 2 ikatan. Ketika kita kemudian berdiri dan bertakbir, mengangkat tangan kita, maka terlepas 3 ikatan. Kalau ada orang yang sudah bangun, tetapi dia kemudian buang air kecil dan menunda untuk melaksanakan salat, dia akan terlambat, tidak akan bangun lagi. Kenapa? Karena ketika sudah buang air, tidur, walaupun pasang alarm akan terlambat juga akan melaksanakan salat subuh. Intinya apa? Orang yang mau bangun tengah malam, kata ulama, ketika dia sudah terbangun, buang air misalnya, langsung dia berwudu. Ketika orang itu langsung dia berwudu, tidak menunda-nunda, saya masih bisa bangun sebentar, dia tidak menunda, maka dia akan melaksanakan salat tengah malam. Kapan-kapan kita menunda itu?
maka kita akan terlambat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah untuk melaksanakan sholat tengah malam. Mudah-mudahan Ramadan ini mendidik kita untuk senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mata ini hanya dipakai untuk tidur saja atau hanya dipakai untuk begadang saja. Karena ada sebagian orang, Ustaz, saya tidak bisa tidur malam. Bolehkah saya melaksanakan salat qiyamul lail tengah malam? Boleh berapa rakaat? Silahkan. Mau 8 rakaat, tutup dengan 3 witir, silahkan. Intinya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang yang sudah terbiasa sujud itu, maka ada tanda-tanda di hari kemudian yang disaksikan oleh para malaikat, orang yang selalu bangun tengah malam. Ini yang bisa saya sampaikan Pak Direktur. Untuk sementara mungkin ada tanya jawab. Saya lihat sudah jam 4:25. Kalau nggak salah cuma 30 ya. Apa dibuka tanya jawab? Oke. Luar biasa ya. Subhanallah Ustaz, penjelasannya tadi bahwa setelah ini kita bisa paham bahwa qiyamul lail ini ya, adalah hal yang sangat dianjurkan, dan sebagaimana yang dijelaskan tadi, bagaimana qiyamul lail ini ada beberapa sholat yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Ada tarawih, ya. Ada sholat tahajud, dan juga ada sholat witir. Benar bahwa program ini kita desain akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi, sekedar informasi bahwa kita ini live di 2 channel sekaligus, yaitu channel Zoom dan juga langsung di YouTube. Ya. Di Zoom ini sudah 27 pemirsa yang ada, dan di YouTube juga kita lihat, saya tidak bisa pantau langsung saja, ini dari tim saja, bahwa lebih banyak pertanyaan yang datang ini di channel YouTube kita. Ya. Ini saya bacakan dulu Ustaz, supaya buka dialog antara narasumber dan juga pemirsa yang ada. Saya ambil pertanyaan yang paling pertama. Nama ID-nya Mandre Bale, Ustaz. Kayaknya orang Bugis ini. Mandre Bale di Bolong puasa kan. Nah, tapi dia bertanya Ustaz, bagaimana caranya supaya bisa istiqomah bangun sholat tahajud setiap malam? Istiqomah bangun sholat tahajud setiap malam. Apakah ada trik khusus yang mungkin dipraktekkan oleh Ustaz Daniel, mungkin terkhusus, atau mungkin kayak misalnya kita ini Ustaz sibuk tidak bisa bangun tengah malam karena kecapean apa, ada enggak? Atau ada baca-baca kah, dibaca supaya bisa Ustaz ini terbangun otomatis begitu? Akan dijelaskan. Oke. Yang pertama, ini untuk pelajaran saya juga dan untuk kita semua pemirsa. Bagaimana agar supaya kita bisa bangun tengah malam? Resep yang pertama ialah kita memahami apa keutamaan bangun tengah malam. Itu dulu yang kita paham. Kalau kita paham bagaimana pahalanya orang yang bangun tengah malam, maka kita akan berusaha dan beriktizam untuk selalu melaksanakannya. Tapi kalau kita tidak tahu fadilahnya, kadang-kala kita acuh tak acuh. Yang pertama itu, kita paham apa keutamaannya orang bangun tengah malam yang Allah sembunyikan pahala tersebut. Bahkan di hadis Nabi SAW, inna syarafal mu'min, kemuliaannya orang mukmin itu, kata Nabi SAW, ialah bangun melaksanakan ibadah di tengah malam. Orang mukmin itu dikatakan dia mulia kalau dia bangun tengah malam. Nah, kemudian yang kedua, trik-triknya bagaimana untuk bangun tengah malam? Tentunya kita tidur cepat. Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu tidur cepat. Tidurnya cuma 4 jam. Kebetulan saya belajar sama beliau sampaikan. Kalau di tengah malam, beliau sudah bangun. Kenapa? Karena tidurnya cepat. Kalau tidurnya misalnya jam 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 sudah bangun. Agak susah kita bangun kalau kita tidur jam 12 atau jam 1 malam. Baru mau melaksanakan sholat tahajud misalnya. Jadi resep yang kedua, cepat tidur, maka kita akan cepat bangun. Yang ketiga, Ustadz, saya punya banyak kesibukan. Bagaimana resepnya supaya saya cepat bangun? Maka yang ketiga, kalau mau tidur, niatkan di dalam hati, ya Allah,
mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa bangun. Kalau kita sudah terbangun mau buang air kecil, ini intinya. Kalau terbangun jam 2, jam 3, atau jam 1, mau betul-betul salat tengah malam, berniat dalam hati, maka ketika bangun buang air kecil, langsung ambil air wudhu setelah buang air kecil. Kalau tidak ambil air wudhu, tapi duduk lagi di pinggir ranjang atau di pinggir kasur, duduk sejenak, pasti akan tertidur dan tidak akan melaksanakan ibadah tengah malam. Ini. Dan yang keempat, bagaimana agar supaya kita senantiasa istiqamah untuk melaksanakan itu, kita selalu mendengarkan kajian tentang melaksanakan ibadah di tengah malam. Karena terbiasa itu Allah bisa karena biasa. Kalau kita sudah mulai pelan-pelan membiasakan, akan terbiasa juga. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, maka kita tidak akan terbiasa. Orang yang sudah terbiasa tidak perlu lagi memakai alarm. Kenapa? Sudah tersetting pikirannya, tubuhnya sudah tersetting untuk melaksanakan ibadah di tengah malam. Nah, yang terakhir, yang tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdoanya itu dengan ikhlas karena Allah. Tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi kita punya azam yang kuat untuk bangun tengah malam. Seperti itu, Ustaz. Hai Ustaz. Ini respon ini semakin banyak Ustaz pertanyaannya. Kita nggak apa-apa open karena mungkin juga Ustaz, ini jemaah ke Daniel ini baru bisa ketemu gara-gara ini apa lockdown ya, apa istilahnya? Masa pandemi. Distance ya, sehat-sehat semua. Saya bacakan pertanyaan yang kedua Ustaz. Ini dari yang kita kenal juga, Pak Widi ya. Pak Widi bertanya ini Ustaz, saya pernah dengar tentang sholat qada, mengganti sholat-sholat yang kita lupa. Sholat-sholat, adakah itu sholat qada yang dilupa? Mungkin sholat, mungkin ada ya memang biasa di kampung juga ada sholat qada. Ya, kalau ini di malam tertentu itu diganti sholat qada, ada sholat qadanya. Mungkin itu maksudnya ya. Ya. Seperti apa dan caranya bagaimana? Oke. Yang pertama, sholat qada ini saya hubungkan dulu dengan sholat sunnah. Misalnya, kita mau bangun tengah malam, melaksanakan sholat witir. Tidak sempat sholat witir karena sholat penutup itu adalah sholat witir. Tutuplah ibadahmu dengan sholat witir. Kita tidak sempat sholat witir. Habis Isya, kita belum sholat witir. Bangun tengah malam tidak sempat sholat witir. Karena tertidur. Apakah boleh sholat witir ini kita qada? Maka kata ulama, bahkan hadis Nabi SAW, witir katanya. Maka witirlah. Kapan itu? Di waktu subuh kita boleh qada witir itu. Jadi sholat witir itu bisa dilaksanakan di waktu subuh. Apakah sudah cuma witir saja? Dalam Fiqhul Wadih, Syekh Bakar Ismail menjelaskan, bahkan sholat sunnah sebelum sholat subuh, rakaatain, 2 rakaat itu, kita tidak sempat. Nanti masuk masjid, sudah waktu iqamah, tidak sempat. Maka boleh diqada sholat sunnah itu, kapan? Di waktu duha. Nah, yang paling afdal dilakukan di waktu duha. Misalnya kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat di waktu duha, maka itu dibolehkan. Ini pada sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat qada? Ustaz, saya tidak sempat sholat. Kenapa? Karena saya tertidur misalnya. Saya tertidur atau lupa. Tiba-tiba saya ingat. Saya belum sholat Isya misalnya. Sudah masuk zuhur, sudah masuk asar. Maka kata ulama, kapan kita ingat sholat itu bahwa kita belum laksanakan, kapan kita ingat, maka laksanakanlah. Itu juga sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kapan kita terbangun dan kita ingat, maka laksanakanlah sholat itu ketika kita ingat. Ustaz, banyak sholat-sholat saya ini yang patah, yang sudah lewat. Saya sudah tidak tahu berapa misalnya. Maka ada 2 pendapat ulama. Syekh Utsaimin memberikan pendapat bahwa ulama-ulama Saudi mengatakan, maka orang yang sudah melakukan dosa dengan meninggalkan salat dianjurkan untuk bertobat dan tidak perlu mengqada salatnya yang telah lalu itu, tapi dia bertobat dan hanya melaksanakan yang dia ingat saja. Tapi Imam Syafi'i menganjurkan kita,
Siapa yang sudah fatah, sudah lewat salatnya dan dia tidak pernah melaksanakan salat, maka dia mengqada salatnya yang telah lalu itu. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi ada dua pendapat. Imam Syekh Utsaimin, para syekh di Saudi itu menganjurkan untuk bertobat. Imam Syafi'i juga menganjurkan untuk bertobat, tapi mengganti mengqada salat-salat yang telah lalu. Jadi seperti itu. Masya Allah, Ustaz. Barakallah fiqh. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari ini Mbak Rizka Al-Mumtazah ya, di bertanya, Ustaz. Ya. Ini ada banyak penggemar kayaknya dari Kendari, Ustaz. Ya, salam dari Kendari. Oke. Salam buat teman-teman, buat anak-anak mahasiswa mungkin, para ustadz di Kendari. Mudah-mudahan sehat semua. Ini Rizka Al-Mumtazah bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya tentang sholat malam yang dengan memegang mushaf, bagaimana hukum dan caranya, apalagi terutama untuk perempuan. Bagaimana itu, Ustadz? Ada beberapa ini yang viral baru-baru ini bisa sholat dengan memegang mushaf. Saya teringat ketika di Saudi, ya, juga di Mesir, sama-sama Pak Direktur, Ustaz Dr. Abdillah, kita sama-sama di Mesir biasa melihat bagaimana orang yang sholat dan memegang mushaf. Ya, ada juga baru-baru saya lihat yang disampaikan oleh Ustadz Firanda beredar di WA, WhatsApp, bahwa melaksanakan sholat. Benar yang disampaikan oleh Ustadz Firanda dan juga dijelaskan oleh para ulama, bolehkah memegang mushaf bagi orang yang menjadi imam untuk membaca? Boleh. Bahkan kita melihat sendiri di Mesir, beberapa imam itu di depannya diletakkan Al-Quran. Sambil dia membaca Al-Quran karena melaksanakan salat tarawih, itu berjuz-juz. Jadi ada yang 2 juz, ada yang 1 juz 1 malam, ada yang 2 juz, ada yang 5 juz. Jadi apakah boleh memegang mushaf? Boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW dulu beliau menggendong cucunya karena punya hajat tadi, menggendong cucunya, ketika cucunya mau turun dia letakkan cucunya. Jadi ini kemudian menjadi alasan para ulama, menjadi dalil bahwa bolehnya orang memegang mushaf ketika melaksanakan sholat kalau dia menjadi imam. Adapun kalau dia menjadi makmum, ikhtilaful ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, karena yang tidak membolehkan menganggap bahwa ini bukan gerakan daripada salat, menambah-nambah, dan tidak perlu sebenarnya makmum untuk memegang mushaf membaca. Yang perlu itu ialah Pak Imam. Karena misalnya zaman sekarang ini, Ustadz, Pak Direktur dan semua pemirsa, zaman sekarang ini yang laki-laki semua harus berhak menjadi imam di rumahnya. Karena dianjurkan untuk salat di rumah. Bagaimana kalau terbata-bata dan tidak banyak hafalannya, Ustadz? Maka boleh untuk diletakkan mushaf, Pak Imam membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran dipegang karena darurah. Darurah maknanya karena membutuhkan, hal ini dibutuhkan untuk kemaslahatan melaksanakan ibadah, maka boleh untuk membuka mushaf. Adapun tadi perbedaan ulama bagi yang makmum, itu terdapat perbedaan pendapat ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, karena dianggap menambah gerakan-gerakan salat yang lain. Karena tidak perlu sebenarnya makmum, yang perlu itu adalah imam. Tapi ini ikhtilaf. Seperti itu, Pak Direktur. Baik, Ustaz Daniel. Mungkin bisa juga kalau perempuan, Ustaz, ya cari imam yang bisa membaca mushaf ya. Cari ya. Kalau misalnya belum menikah, begitu ya, cari. Ya, benar. Apalagi yang bertanya ini, hafizah ini yang bertanya, Pak Direktur. Penghafal Al-Quran ini. Masya Allah. Penghafal 30 juz yang bertanya ini. Makanya luar biasa, ada beberapa saya lihat yang penghafal Al-Quran, hafizah. Di sini ada Khadijah juga yang hadir. Barakallah. Ini juga Khadijah saya mau bacakan lagi, Khadijah Natsir pertanyaannya. Ya, ini langsung dari Jakarta, dari Bekasi kayaknya. Baik. Apa saja Lail, saya kira sudah tadi ya, tapi mungkin Fadilah Qiyamul Lail dan minta didoakan Ustadz agar diampunkan dosa-dosaku. Waduh. Amin. Sama-sama kita saling mendoakan. Doakan semua. Kenapa? Doakan semua lah kita, jangan Mbak Khadijahnya saja.
Baik, silahkan dijawab Ustaz. Fadilah Ya. tadi terlewatkan. Ya, jadi ada pertanyaan tadi, fadilah qiyamul lail. Tadi saya sudah jawab beberapa fadilah daripada melaksanakan qiyamul lail. Yang paling afdal yang mana sebenarnya? Yang paling afdal dilaksanakan qiyamul lail yang mana? Kata ulama dalam kitab Fiqhul Wadi, sebagaimana juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling afdal itu fi jawfil lail. Fi jawfil lail itu di malam-malam akhir, di akhir-akhir malam. Nah, fi jawfil lail, maka ini yang paling afdal. Apa keutamaannya orang yang melaksanakan salat tengah malam? Yang pertama, banyak sekali keutamaannya. Orang yang mau didengar kata-katanya, kebanyakan orang-orang yang rajin tengah malam, bangun tengah malam ibadah. Orang yang mau dimuliakan, ditinggikan derajatnya, bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Orang yang bangun tengah malam melaksanakan ibadah, asa ayyab'atsak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat dia. Mengangkat di mana? Maqaman mahmuda. Apa yang dimaksud dengan maqaman mahmuda? Ulama menjelaskan ada dua pendapat. Maqaman mahmuda di dunia dan maqaman mahmuda di akhirat. Maqam itu adalah kedudukan. Berarti yang dimaksud di sini adalah karirnya. Bagaimana karir orang yang selalu berharap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah malam. Allah angkat karirnya, bukan saja diangkat karirnya, tetapi ada yang disebut dengan mahmuda. Apa yang dimaksud dengan mahmuda? Karena ada orang ketika diangkat karirnya dia menjadi bos, sebagian orang mengatakan, itu baru saja ikut kerja sama kita, tiba-tiba langsung naik pangkatnya. Ada orang yang tidak suka. Tapi yang dimaksud dengan maqam mahmuda, ketika ada orang diangkat derajatnya, maka orang kemudian mengatakan memang pantas dia menduduki kedudukan itu. Memang pantas dia mendapatkan seperti itu. Maka ini disebut dengan maqaman mahmuda. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, diangkat kedudukannya dan lagi terpuji. Orang-orang semua memujinya. Yang kedua, bagaimana keutamaannya? Orang yang bangun tengah malam. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya, mengabulkan permintaannya, dan semua kesusahannya Allah hilangkan. Kenapa? Karena dia mendekatkan dirinya di tengah malam yang hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dia melaksanakan ibadah di malam itu. Yang ketiga, orang yang bangun tengah malam tentunya orang yang sangat berhati-hati dengan Tuhannya saja dia berharap, apalagi dia akan menjaga dirinya dari yang lainnya. Apalagi kalau dia bangun tengah malam sambil menunggu waktu subuh. Dengan apa? Wabil ashari hum yastaghfir. Orang itu di waktu sahur, setelah sahur dia beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan nonton itu dandut-dandut sampai nunggu waktu imsak. Karena dulu saya masih ingat, tapi sekarang saya sudah jarang nonton televisi. Dulu sudah makan sahur, putar televisi yang ada isinya, waduh, tidak mengantarkan untuk mengingat Allah. Tetapi yang paling bagus, sudah melaksanakan sahur, sudah makan sahur, masih ada witir yang belum selesai, laksanakan witir, kemudian beristighfar sampai masuk waktu subuh. Orang-orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Kemudian apa itu, Ustaz? Ini kita batasi, Ustaz. Mungkin kita ambil dua pertanyaan lagi, ini yang terakhir, yang ini. Nah, apa namanya? Dalam ini live di YouTube ini kan kita kondisikan dalam sinkronisasinya ini mungkin sampai berapa menit optimalnya. Saya ambil pertanyaan dari Dr. Arni ya. Kita sapa dulu Dr. Arni. Semoga sehat selalu, Dok. Ya, terima kasih bergabung di channel ini. Pertanyaannya, Ustaz, adakah sholat tasbih? Kalau ada, kan ada kontroversi mungkin ya tentang sholat tasbih seperti apa. Sekaligus yang kedua, Ustaz, langsung dari Misbahul Ma'ruf. Ya. Mau bertanya, di bulan suci Ramadan menjadi momentum mengupgrade keimanan kita kepada Allah, tapi ketika setelah Ramadan keadaan
ibadah rutin di Ramadan itu tersingkir? Bagaimana caranya agar istiqomah walau Ramadan telah berlalu? Jawabannya Ustaz. Silakan. Adakah sholat tasbih? Adakah sholat tasbih? Ini bagi yang melaksanakan umrah bersama dengan Asia Iman Wisata, insya Allah ketika berumrah itu melaksanakan sholat tasbih. Dianjurkan kita ada agenda untuk melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih ini bisa dibaca dalam beberapa kitab. Misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minhaj Al-Qawim itu menjelaskan tentang salat tasbih. Salat tasbih ini ada 4 rakaat. Berbeda dilaksanakan ketika di siang hari dan di malam hari. Kalau di malam hari karena masna dua-dua, kalau di siang hari dilaksanakan 4 rakaat. Dari mana dalilnya? Salat tasbih ini walaupun terdapat perbedaan pendapat ulama, hadis yang diriwayatkan oleh paman Nabi Abbas tentang salat tasbih yang keseluruhannya orang yang melaksanakan salat tasbih, intinya orang melaksanakan salat tasbih, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil atau yang besar, yang basah atau yang kering, yang sengaja atau yang tidak disengaja, semuanya dianjurkan untuk melaksanakan salat tasbih walaupun kita laksanakan sekali setahun. Tidak bisa sekali setahun, sekali sebulan, atau sekali setahun, atau sekali seumur hidup kalau tidak bisa. Maka kita dianjurkan untuk salat apa? Salat tasbih. Kalau ditanya, adakah salat tasbih? Ada. Hadisnya dari Abbas. Dan kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kita melaksanakan salat tasbih. Makanya di Asia Iman Wisata itu kita melaksanakan salat tasbih. Jumlahnya berapa rakaat? Jumlahnya 4 rakaat. Kemudian bagaimana caranya melaksanakan salat tasbih? Maka ketika kita melaksanakan salat tasbih, 1 rakaat itu 75 kali. Setiap 1 rakaat kita bertasbih. Jadi pertama kita 15 kali. Dan setiap gerakan kita membaca tasbih 10 kali. Ruku, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berdiri lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 1 rakaat jumlahnya berapa? Jumlahnya 75 kali. Dan hanya ketika berdiri yang berbeda karena dibaca 15 kali tasbih. Nah, ini persoalan salat tasbih. Kalau ditanya adakah? Ada. Dan di Asia Iman Wisata, alhamdulillah kita melaksanakan salat tasbih. Di bulan Ramadan ini, biasanya para imam-imam yang didatangkan untuk menjadi imam di beberapa masjid, biasanya dia memprogramkan salat tasbih. Saya mengikuti pendapat yang senantiasa menganjurkan untuk melaksanakan salat tasbih. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, yang terakhir Pak Direktur ya, dari Misbahul Ma'ruf yang bertanya bahwa di bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk mengupgrade keimanan kita kepada Allah. Tetapi ketika setelah Ramadan, kadang ibadah rutin di Ramadan itu semakin tersingkir. Bagaimana cara istiqamah? Kata ulama, takun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian itu rabbaniyan, hamba-hamba yang rabbani, yaitu hamba yang bukan di Ramadan saja dia beribadah, tetapi di luar bulan Ramadan dia pun giat beribadah. Bagaimana caranya? Wala takun rabbaniyan, dan janganlah kalian menjadi hamba Allah yang di bulan Ramadan saja luar biasa. Ini barakahnya Pak Direktur. Bayangkan Pak Direktur, ini awal-awal bulan Ramadan yang tidak pernah masuk masjid. Berada pada saf yang pertama. Barakah ini. Berkah. Kenapa? Dia ingin mendapatkan keutamaan itu. Walaupun nanti sama dengan pertanyaannya, di akhir-akhir Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan, kemudian berubah. Ingatlah bahwa istiqamah itu tidak gampang. Bagaimana caranya agar supaya kita istiqamah? Begitu juga yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Kulli qawlan la as'alu ahadan ghairak ya Rasulullah. Kulli qawlan, katakanlah kepadaku yang saya tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Kata Nabi SAW, amantu billahi tsumma istaqim.
Berimanlah, katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Bagaimana agar supaya tetap istiqamah? Yang pertama, setelah selesai Ramadan, kita tanamkan dalam hati untuk senantiasa bisa melakukan amalan di bulan Ramadan, itu dilakukan di luar bulan Ramadan. Yang pertama, i'tikad, azam, niat kita. Ini yang paling utama, niat kita. Dan kita beritahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang terbiasa untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita mendapatkan bau-baunya. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita juga kena percikan hatinya. Maka bergaullah dengan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan amalan saleh. Yang ketiga, biasakan untuk membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan terjemahannya akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita terbiasa membaca terjemahan, ini luar biasa. Kalau misalnya tidak paham bahasa Arab, beda orang yang paham bahasa Arab. Kemudian yang keempat, bagaimana caranya agar supaya kita senantiasa bangun tengah malam, kita selalu bertanya kepada Pak Kiai misalnya, Pak Ustadz misalnya, kalau kita tidak tahu keutamaan itu. Yang kelima, senantiasa berzikir, jangan sampai kita lupa untuk berzikir. Kebiasaan kita jangan sampai kita lalai, karena kita tahu bahwa ada musuh yang nyata bagi kita, yaitu setan, jin yang selalu menggoda kita. Setan ini ada dua, minal jinnati wan nas, dari setan manusia dan setan jin. Ada manusia yang kita mau melakukan kebaikan, tetapi dia memutus itu, mengajak kita kepada keburukan. Dan ada juga jin yang selalu waswasah, senantiasa membisik-bisikkan kepada kita sesuatu yang tidak baik. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah. Istiqamah yang seperti apa? Yang amalan-amalan kebajikannya di dalam bulan Ramadan bisa kemudian diamalkan di luar bulan Ramadan, bahkan bertambah lebih baik lagi. Dan kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan itu senantiasa datang kepada kita semua. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Dokter. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Walaupun mungkin masih ada 2 pertanyaan ini, bolehkah kita sholat malam kembali setelah witir? Dan yang kedua itu adalah bagaimana, apa benar Rasulullah justru sering sholat tarawih di rumah daripada sholat di masjid? Saya serahkan kepada Ustadz Danial apa mau menjawab, dan setelah dijawab Ustadz dilanjutkan karena ini ada segmen yang diminta oleh tim. Yeah. Kalau Ustadznya sudah selesai, pertanyaan juga sudah selesai, akan ada kalimat tausiah terakhir semacam tausiah terakhir. Saya jawab singkat kalau begitu, Pak Direktur. Saya jawab singkat. Dan ditutup dengan nanti ditutup dengan doa ya. Minta doa, doa. Jadi setelah jawab langsung doa saja ya? Ya, ada quote-nya dulu Ustaz. Apa pesan nanti di sini buat semua pemirsa begitu. Oke. Pak Abdullah Zain bertanya, bolehkah kita salat malam kembali namun kita sudah melaksanakan salat witir? Bukankah witir itu penutup? Benar. Ini sering ditanyakan dan beberapa penjelasan oleh para ulama. Syekh Ali Jum'ah Mufti Diyar Masriyah dulu ketika ditanya, beliau katakan la witrani fil lail. Kalau orang sudah salat witir setelah salat tarawih, maka boleh dia melaksanakan salat sunnah lagi, tetapi tidak boleh salat witir 2 kali. La witrani fil lail, tidak boleh salat witir 2 kali dalam satu malam. Apakah salat witir itu salat penutup? Iya, kita dianjurkan untuk menutup salat kita, menutup ibadah kita itu dengan salat witir. Tapi bukan berarti bahwa setelah witir itu tidak ada salat-salat sunnah lagi yang lainnya. Ini disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau katakan bahwa witir itu tidak menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah yang lain. Artinya, sholat sunnah tahajud boleh dilaksanakan lagi, walaupun
walaupun sudah melaksanakan salat witir setelah salat tarawih, tetapi ketika sudah salat tahajud, jangan salat witir lagi. Nah, jadi jangan salat witir. Berarti boleh dijelaskan oleh para ulama ketika kita tanya, hampir semua ulama membolehkan salat sunnah setelah salat witir, misalnya sudah tidur baru melaksanakan. Yang kedua, ada yang kemudian mengatakan bahwa boleh kita laksanakan, alasannya boleh kita laksanakan karena yang witir tadi itu disambung lagi dengan sholat witir selanjutnya. Ada yang mengatakan disambung dengan sholat ibadah yang lainnya, yang witir tadi. Tapi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa sholat witir bukan berarti bahwa dia penutup untuk menghalangi orang untuk tidak beribadah lagi. Tetapi sholat witir itu dilaksanakan boleh di depan dan boleh di belakang di akhir-akhir malam. Apa benar kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru sering melaksanakan salat tarawih, biasa melaksanakan salat tarawih di rumah? Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh para ulama, setelah 3 malam berturut-turut beliau bangun, 2 malam berturut-turut bangun melaksanakan salat di masjid, kemudian di hari ketiga dan di hari keempat, ini Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di situ hari ketiga au rabi'ah atau keempat. Jadi belum dipastikan apakah hari ketiga atau hari keempat. Kemudian beliau tidak keluar. Tetapi amalan yang dilakukan oleh para sahabat menunjukkan bahwa boleh kita melaksanakan salat witir di rumah. Apalagi zaman sekarang masa-masa corona, maka sangat momentum besar kita melaksanakan salat tarawih di rumah bersama dengan keluarga kita. Nanti bapaknya yang menjadi imam, Pak Abdullah Zain menjadi imam, makmumnya yang bertanya Ibu Inna Musta'inah tadi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak Direktur. Ada ininya doanya, Ustaz. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita menggapai malam-malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu ialah diturunkan oleh Allah di malam hari. Maka sungguh bahagia orang yang mengisi qiyamul lail, mengisi malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah seperti yang tadi kita jelaskan. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, mengangkat tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permintaan kita. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa nafa indal hisab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassirna wa la tu'assirna ya muhawwil al-ahwal hawwil halana minal 'usri ila yusra. Allahumma dafa'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal balaa'a wal fahsya'a wal munkar was-suyufa wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasatan wa min buldanil muslimina ammat rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Ustazna Haji Danial Idrus LC-MPHI. Jazakallahu khair ya. Wa iyyaka khair insyaallah. Semua dapat menimba ilmu dari pertemuan kali ini, dan
insya Allah bagi semua pemirsa, bagi jamaah, keluarga yang ada di sini, insya Allah besok kita lanjut lagi halaqah ini dengan menampilkan 30 pembicara yang insya Allah bisa menambah wawasan kita, menambah pahala kita, dan juga insya Allah mengisi waktu di mana kita harus stay home di rumah saja ini, tapi insya Allah bermanfaat, ada faedahnya dengan menonton atau belajar di media Asia Iman Media ini. Kita memang inisiatifnya seperti itu. Insya Allah besok yang akan menjadi pemateri adalah Ustadz Mubarak Bakri. Beliau adalah pembimbing di Asia Iman dan sekaligus sebagai dekan ya di Fakultas Agama Islam yang ada di Universitas Islam Makassar. Insya Allah beliau besok akan membahas tentang doa-doa yang bisa kita munajatkan, yang bisa kita lakukan, keutamaannya, dan terkait dengan doa itu sendiri, hikmahnya insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Mubarak Taswim MTHI. Jangan lupa untuk saksikan semua video yang ada di channel ini, saksikan dan sebarkan kalau memang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.